di Indonesia dengan korban meninggal 631 jiwa. Pernyataan yang muncul justru terdengar seperti sebuah pengakuan bahwa negara tidak siap dan tidak turun secara langsung ke lapangan. Sampai Ketua Penanggulangan Bencana berkata, "Saya tidak menyangka bencananya sebesar ini." Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Sebuah kalimat yang dimaksudkan untuk menjelaskan, tetapi terdengar seperti kelalaian yang diberi pembenaran. Inilah problem klasik Indonesia. Deforestasi dan tanggung jawab pemimpin kepada Tuhannya oleh Damai Hari Lubis, pengamat KUHP, Kebijakan Umum, Hukum, dan Politik. Anak-anak menjadi yatim atau istri kehilangan suami. Suami bisa kehilangan istri atau istri kehilangan ayah dan anak. Atau anak jadi yatim piatu atau sebuah keluarga kehilangan saudara, ipar, dan keponakan-keponakannya. Atau para cucu kehilangan kakek dan nenek. Semua bisa mendeskripsikan terbitnya lara sepanjang otak masih melekat dalam tempurung kecuali idiot. Sebuah organisasi negara memang bukan pekerjaan mudah. Satu orang pemimpin negara yang tertinggi tapi melibatkan koordinasi semua menteri atau kepala departemen atau hanya kepala bidang atau seksi di institusi pemerintahan sekalipun. Negara merupakan sebuah sistem hubungan kinerja antara sektor dengan sektor lainnya. Karena pemerintah negara terdiri dari eksekutif dan legislatif yang jelas-jelas selaku penyelenggara negara yang bertanggung jawab kepada rakyat, dan satu lagi lembaga penyelenggara negara yakni yudikatif ketika hakim menghukum ringan yang seharusnya berat, bukan menerima sogok lalu membebaskannya. Semua perilaku penyelenggara pemerintahan sebuah negara memiliki faktor mata rantai dalam dampak kehidupan bangsanya. Lalu apa hubungannya kepemimpinan negara dengan alam yang berakibat banjir dan tanah longsor di Sumatera hingga membawa ratusan ribu batang pohon ke laut dari atas gunung atau lembah atau perbukitan, dan saat turunnya mengikut sertakan dengan menyeret korban nyawa penduduk sekitar atau para pekerja? Sama dengan negara, alam pun merupakan ekosistem, berhubungan dengan nasib manusia yang terseret air atau tertimbun tanah, termasuk hewan-hewan langka atau hewan ternak, flora dan fauna yang saling bergantung. Semua berhubungan antara mentalitas manusia dengan alam kehidupan serta yurisdiksi kehidupan di dalamnya, termasuk nyawa harta manusia yang termahal. Karena satu nyawa pun tak bisa dibeli walau negara menjual istana dan seluruh tanah air plus harta seluruh para koruptor di atas muka bumi. Deforestasi dipastikan salah satu penyebab kiamat, karena kiamat dimulai dari kerusakan yang dibuat oleh manusia sendiri. Secara ilmiah, deforestasi wujud penghilangan atau pengurangan tutupan hutan secara permanen, baik disengaja maupun tidak, untuk dialihfungsikan menjadi penggunaan lahan lain seperti pertanian, perkebunan, misalnya perkebunan sawit, peternakan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur yang menyebabkan hilangnya pepohonan di hutan dan lereng-lereng bukit sehingga berimplikasi kerusakan ekosistem. Selainnya, deforestasi merupakan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati, juga iklim akibat meningkatnya gas dan rumah kaca yang bahannya banyak diambil dari tanah atau hutan, gunung atau pertambangan, tanah dan air yang membuat erosi dan masyarakat adat terusik. Lalu mengapa negara anomali dari makna negara wajib menjaga dan melindungi kelestarian alam dan lingkungan, adat dan budaya kelompok manusia? Memang Tuhan menyiapkan semua ciptaannya adalah sengaja untuk diolah dan didaya gunakan oleh ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia, serta lengkap oleh Tuhan difasilitasi otak, akal untuk digunakan sesuai kebutuhan dan seimbang. Balancing factor of nature and needs bukan berkewajiban berlaku serakah dan semena-mena kepada manusia lainnya. Homo homini lupus. Karena akal juga disertai software atau nurani yang bisa mendeteksi dan memerintahkan terhadap perilaku yang baik dan safety dan mana yang buruk,
dan berdampak nestapa bagi banyak orang, deforestasi adalah implementasi tak seimbang antara akal dan perut yang sempit, namun membayangkan dunia dan seluruh isinya. Maka pada batasan tertentu antara moral dan mentalitas manusia sudah tidak kompak. Akhirnya zat yang distingsi namun memiliki kekuatan dan kekuasaan absolutasi, yaitu Tuhan, Allah yang Maha Pencipta, Maha Kuat, Maha Adil, dan Maha Bijaksana, dan Maha Pemutus mentakdirkan. Aku kiamatkan alam ciptaanku karena nyata makhluk berpikir ciptaanku sudah tidak sanggup mengelola sesuai peruntukan.